Halo semuanya, berjumpa lagi di Reaquatic Medan. Nah, hari ini gua mau review salah satu produk yang mungkin dibutuhkan sama beberapa penghobi ya, terutama jika di daerah kalian itu sering terjadi pemadaman lampu. Nah, ini produk ini sangat berguna ya, karena kalau terjadi pemadaman lampu dalam waktu yang cukup lama itu akan sangat berbahaya ya, terutama jika dalam populasi dalam kolam kita itu lumayan padat ya. Nah, jadi ini produknya Sunsun YT818 ya, aerator AC/DC. Jadi produk ini adalah produk AC/DC yang artinya kalau kita bisa menggunakan daya AC atau DC ya, jadi bisa berasal dari colokan, lalu ketika mati lampu itu aerator kita tetap otomatis akan hidup ya. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang pemadaman lagi, karena produk ini bisa bertahan sampai 8 jam dengan kekuatan penuhnya ya. Kemasannya kurang lebih begini ya. Ini YT818 ini varian yang paling rendah ya dalam produk Sunsun AC/DC, karena di atasnya itu masih banyak, ada YT828 kok gak salah dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kalian cek ya di Tokopedia ya. Jadi produk ini gua beli harganya ini sekitar 475.000 ya, mungkin bisa berbeda di masing-masing toko. Menurut gua produk ini lumayan murah ya, mengingat fungsinya ini yang cukup penting, terutama untuk kita yang kolam penghobi yang daerahnya itu sering padam lampu. Nah, jadi ini isi kemasannya ini kita juga sudah dapat konverter colokannya ya, yang Indonesia ya, colokan 2 lubang. Nah, kita keluarin dulu aeratornya ini ya, sebentar. Nah, ini kabelnya juga lumayan panjang ya, mungkin sekitar 1,5 meter atau 2 meter ya. Kita keluarin dulu produknya sebentar. Lumayan berat juga ya, jadi usahakan ganjelan kalian itu kuat ya, jangan sampai aerator ini jatuh ketika digantung. Lebih baik kalian cari rak atau apa yang posisinya itu lebih tinggi di atas di atas kolam kalian ya, karena aerator ini tidak boleh posisinya itu lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air di kolam ya. Ini gambar kotaknya ya, kita pinggirkan dulu. Kita keluarin dari plastik dulu ya, biar lebih jelas produk aeratornya ini. Nah, ini kan kita sudah dapat colokannya. Colokan bawaannya ini dari China, yang model 2 garis gini ya. Kita bisa colokkan ke konverter yang sudah dikasih sama tokonya ya. Mungkin di toko lain belum dapat ya, kalian boleh tanya sama sellernya apakah ada jual atau enggak. Ini ya produknya ya, bagian bawahnya. Jadi kalian bisa letakin aerator ini di rak ya, mungkin pakai ambalan atau rak gitu di dinding, lalu diletakkan seperti biasa saja. Nah, ini tampilan indikatornya lampu LED ya, yang ada hijau, kuning, dan merah. Yang merah ini artinya aerator ini terhubung dengan koneksi sumber AC. Yang kuning ini untuk sinyal atau tanda sedang pengecasan ya. Kalau sedang pengecasan dia akan kedip-kedip, dan kalau sudah penuh dia akan berhenti berkedip. Nah, ini kita coba putar, nyalain dengan tenaga DC, lampu hijaunya akan menyala seperti itu. Oke, ya sekarang kita sekali lagi ya, kita coba langsung colok, produknya menyala ya. Oke, ini colokannya kita sambungkan dulu ke sumber listrik. Nanti kita lihat ya apakah berfungsi normal. Nah, ini setelah dicolokkan warna merahnya menyala, artinya kita terhubung dengan listrik di rumah ya. Lalu lampu kuning yang berkedip tandanya sedang terjadi pengecasan, dan kalau sudah penuh dia akan otomatis berhenti. Dan lampu hijaunya akan menyala kalau kita menyalakan aeratornya. Getarannya tidak terlalu kuat ya, dan suaranya juga tidak bising.
Nah, lampu kuningnya sudah berhenti, tandanya sudah penuh ya. Kita coba nyalain nanti ya. Sekarang posisi sedang terhubung ya. Nah, lampu hijau menyala artinya mesin aerator sedang menyala, sedang bekerja. Lalu kalau kita cabut sumber listriknya ini, colokannya, nah sisa lampu hijau saja yang menyala, tandanya kita menggunakan sumber tenaga DC-nya ya, atau tenaga baterainya. Jadi dalam kondisi begini ya, ini kita matiin dulu. Dalam kondisi menggunakan tenaga DC, kita bisa bertahan sampai 8 jam kalau sedang penggunaan tenaga maksimalnya ya. Nah, kalau untuk tenaga yang kecil atau menengah mungkin bisa sekitar 12 jam sampai 15 jam. Ya, untuk spesifikasi lengkapnya nanti bisa kalian lihat juga di marketplace ya. Jadi ini dia dayanya ini sekitar 20 watt, jumlah lubangnya ini 1, maksimum tekanannya ini 0,15 bar, dan waktu casnya ini 8 jam. Jadi jangan lupa kalau dalam 1 atau 2 bulan tidak menggunakan tenaga DC-nya atau tidak terjadi pemadaman lampu, kalian harus mengoperasikan aerator ini dengan tenaga DC atau dengan cara dicabut colokannya itu untuk menjaga agar baterai tetap awet ya. Jadi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, sekarang kita coba langsung ya di kolam gua. Nah, jadi ini kita sudah dapat pembagi udaranya ya, ada totalnya 6 lubang. Jadi 2 lubangnya itu kita pakai, 4 lagi gua matiin dulu ya sementara ya. Nah, itu di bawah batu aerator gua, diameternya itu 15 cm. Oke, kita coba nyalain ya. Ini panjang kabel aeratornya ini sekitar 1,5 meter gitu. Oke, kita colok dulu. Nah, lampu merah dan lampu kuningnya sudah menyala ya. Itu kuning berkedip ya, karena tadi kan sempat kita nyalain. Nah, kalau kita putar maka aerator akan menyala dan lampu hijau akan terlihat menyala. Kita coba ya dengan tenaga yang paling kecil dulu. Nah, lampu hijau udah menyala. Kita lihat gelembung yang dihasilkan dengan tenaga yang paling kecilnya ya. Itu batu aerator diameternya itu 15 cm ya, lumayan besar. Dan untuk kedalaman air kolam ini sementara saya isi dengan ketinggian 40 cm saja ya. Jadi kedalaman air juga akan berpengaruh ya. Semakin dalam maka tenaga yang dihasilkan itu akan berbeda. Jadi tidak ada patokan bahwa dengan kedalaman sekian gelembungnya akan sama besar dengan kedalaman sekian, itu enggak ya. Jadi nanti sesuaikan tenaganya itu dengan masing-masing kolam kalian. Kalau kalian merasa kurang besar tenaganya, bisa beli yang varian di atas tipe ini ya, di atas tipe Sunsun YT818. Nah, ini gua coba putar dengan tenaga paling penuh. Gelembung yang dihasilkan lumayan besar ya, cukup lah ya menurut saya untuk kolam begini. Sekarang nanti kita coba apa ya, kecilin lagi. Karena di sini gua juga ada waterfall ya, jadi cukup fungsi aeratornya hanya untuk membantu jika terjadi pemadaman listrik saja. Oke, sekarang kita akan coba langsung ya di kolam dengan menggunakan tenaga DC atau baterainya. Kita cabut colokannya ya. Oke, colokan sudah dicabut dan lampu hijaunya tetap menyala, lampu merah dan kuning sudah mati ya. Tandanya kita sudah beralih menggunakan tenaga baterai dari aerator ini. Oke. Nah, kita lihat di kolam, aerator masih menyala ya. Jadi dalam keadaan penuh begini bisa digunakan sekitar 8 jam. Tapi untuk jangka panjang mungkin tenaganya akan sedikit berkurang ya. Dan kalau kita menggunakan tenaga itu di putaran yang setengah atau yang kecil, mungkin bisa 12 jam sampai 15 jam. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan kondisi kolam kalian masing-masing ya. Oke, sekian videonya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like ya. Thank you.